Oke semuanya, sebelum kita mulai pembahasan untuk topik 1A sore hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke. Pertama kita akan bahas tentang beberapa worksheet ya terkait dengan chemistry for biologists. Jadi di sini pertama kita akan bahas soal tentang worksheet biomolecules yang nanti kan terkirimkan. Jadi di sini pertanyaan pertama diberikan dua molekul glukosa yang bergabung membentuk disakarida. Ya di sini kita lihat ada diagramnya ya pertama. Nah kita pertama di sini suruh menyebutkan atau menggambarkan bagaimana dua molekul glukosa ini bisa bergabung membentuk ikatan atau membentuk molekul disakarida. Ya kita ingat-ingat lagi kalau misalkan ada dua molekul glukosa bisa bergabung membentuk disakarida berarti ada reaksi kondensasi ya. Kenapa disebut sebagai reaksi kondensasi? Karena reaksinya mengeluarkan atau rilis water. Karena dia rilis water, water itu kan basah ya. Kita mikirnya kayak caranya basah. Nah, kondensasi itu kan bahasa Indonesianya adalah pengembunan kan. Nah, karena reaksi pengembunan juga identik dengan ciri khas basah itu, kita ingat-ingat lagi. Kalau misalkan dia rilis water berarti namanya reaksi kondensasi. Gimana prosesnya? Jadi di karbon atom nomor 1 dengan karbon atom nomor 4 itu kan nanti masing-masing memiliki gugus hidroksil ya, gugus OH. Nah, di sini masing-masing gugus hidroksil nanti akan membentuk molekul air yang nanti akan dikeluarkan. Sehingga nanti elektron yang ada di sisanya tadi kan gugus hidroksil OH, hanya udah kepakai satu, berarti sisanya tinggal O kan. Elektron yang ada di O ini nanti akan digunakan bersama-sama oleh glukosa nomor apa? Glukosa satu dan glukosa yang kedua. Maka nanti akan membentuk ikatan kovalen yang kita sebut sebagai glycosidic bond. Itu kita ingat-ingat terus ya. Karena nanti akan banyak keluar di soal-soal berikutnya. Nah, jadi pertanyaan yang B, what is the name of given to this type of reaction? Namanya condensation reaction. Terus yang C, what is the name of the reverse reaction? Nah, kalau ditanya adalah reverse reaction, berarti kebalikan dari releasing water. Berarti apa? Kita bisa adding water to break down the bond between the glucose molecule. Nah, kalau kita pakai air untuk memecah ikatan yang terdapat di molekul disakarida, berarti namanya adalah hydrolysis reaction. Hydro means water, lysis means breaking down. Jadi kita memecah molekul disakarida, ikatan glikosidik menggunakan water. Terus yang di glycogen is a complex storage polysaccharide in which organ it is mainly stored in vertebrates. Jadi kalau misalkan di polisakarida kan kita udah belajar ada starch, terus ada glycogen ya. Nah, kalau glycogen itu adalah eh, penyimpanan polisakarida digunakan untuk menyimpan energi pada animals and fungi. Terus di organ apa aja biasanya glycogen disimpan? Ada di hepar, hati, dan juga di muscle, liver and muscles. Di otot dan di hati. Nah, terus yang I, ini kayaknya pertanyaan nice to know aja karena kalian kan nggak belajar tentang apa namanya, nggak belajar tentang praktikum langsung ya untuk uji di sini uji glukosa. Ada pertanyaan, a solution which tested negative for reducing sugar was thought to contain sucrose and protein. Describe how you would find out whether this was so. Jadi kita ingat-ingat lagi, kalau misalkan uji glukosa itu kan kita nanti bakal mengenal konsep ada yang namanya reducing sugar sama non reducing sugar. Reducing sugar itu artinya nanti senyawa yang bisa mereduksi copper 2 ion menjadi copper 1 ions. Nah, copper 2 ions ini kan larutan Benedict ya. Jadi kalau misalkan yang bisa mereduksi ion copper 2 itu adalah disebut sebagai reducing sugar. Nah, apa aja reducing sugar? Semua tipe sugar kecuali sucrose. Jadi bisa monosaccharide, bisa disaccharide, kecuali sucrose. Sisanya itu adalah reducing sugar. Nah, di sini kan berarti sucrose itu di sini apa? Dicurigai si solution ini kan mengandung sucrose ya. Berarti dia termasuk ke dalam non reducing sugar. Nah, kalau misalkan
kita pengen tahu apakah benar-benar di dalam larutan itu isinya sukrus atau mungkin polisakarat yang nggak bisa kedeteksi lewat Benedict, ya kita menggunakan cara ini ya. Jadi, we can boil the sucrose, the solution with apa? Dengan HCl ya, menggunakan hydrochloride solution. Jadi nanti kita rebus si HCl atau asam klorida bersama-sama dengan larutan tadi, solution tadi. Kemudian setelah kita rebus selama kurang lebih 22 menit ya, menggunakan water bath. Setelah 2 menit kita water bath, nanti kita masukkan si copper to ions tadi atau si Benedict solution. If it turns into brick red, kalau misalkan berubah jadi merah bata, berarti it is confirmed that the solution contains sucrose. Tapi kalau misalkan nggak berubah, ya berarti bisa apa aja. Bisa mungkin protein, atau mungkin lipid, atau mungkin bahkan polisakarat yang nggak bisa kedeteksi lewat copper to ions atau menggunakan larutan Benedict. Nah, terus tadi kan dicurigai juga mengandung protein. Nah, kalau misalkan mengandung protein, ya berarti kita ceknya menggunakan apa? Menggunakan ini ya, sodium hydroxide. Jadi caranya adalah mix equal volumes of solution and dilute it in 5% solution ya. Jadi kita pakai tadi kan kita punya solution. Solution itu diencerkan dengan konsentrasi 5%, kemudian ditambahkan dengan sodium hydroxide juga. Nah, kemudian kita tambahkan 1% copper sulfate solution into the solution. Kalau misalkan nanti ada perubahan warna menjadi ungu, maka menandakan bahwa adanya protein di dalam solution tersebut. Nah, copper sulfate solution ini ada yang tahu nggak? Dia itu kita sebut sebagai solution apa? Larutan apa? Copper sulfate ini adalah larutan biuret ya. Jadi kalau misalkan biuret itu kan positif marksnya kalau misalkan berubah menjadi ungu. Kalau misalkan ada ungu, berarti di dalam solution tersebut juga terkandung protein. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini nanti kita akan membahas beberapa worksheet yang intinya kayak ngulang-ngulang gitu sih worksheetnya, itu cuma variasi soalnya berbeda-beda, masih terkait dengan chemistry for biologists. Nah, di sini di worksheet yang kedua kita punya soal, ini kan kita dikasih diagram dari dua jenis glukos ya, ada alpha glukos sama beta glukos. Yang A, what term is used to describe these two forms? Ingat-ingat kalau misalkan satu molekul punya dua bentuk yang berbeda, tapi komposisinya tetap sama, berarti kita sebut sebagai isomers ya. Isomers itu adalah different forms of molecule. Jadi di alpha glucose maupun beta glucose sama-sama C6H12O6. Cuma bedanya kalau misalkan alpha glucose, gugus hidroksil pada atom karbon nomor satunya itu ada di bawah, sementara kalau di beta glucose, gugus hidroksil pada karbon atom nomor satunya itu ada di atas. Gitu aja sih. Bedanya di bawah sama di atas. Nah, nomor yang B nih baru menanyain. How do the two forms of glucose differ from one another? Tadi ya, the position of H and OH atau hydroxyl groups on the first carbon atom. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Yang C, why is it important to have these two differing forms? Nah, kenapa kok kita atau dua bentuk isomer glukos ini sangat penting? Ya, kita jelaskan lewat fungsinya. Nanti dia akan membentuk apa di situ ya. Kalau misalkan alpha glukos yang tadi gugus hidroksilnya ada di bawah, kalau misalkan dia membentuk disaccharide dan pada akhirnya nanti akan membentuk polysaccharide, itu sangat penting pada proses pembentukan starch ya. Starch, terus juga pembentukan amilos, amilopektin, itu semuanya terbentuk dari alpha glukos, meaning semua yang membentuk amilos, terus juga glycogen, terus juga amilopektin, itu semuanya yang hidroksil grupnya ada di bawah atau alpha glukos. Nah, kalau misalkan amilos, amilopektin, sama glycogen, itu lihat main functionnya buat apa? Untuk respiratory ya. Respiratory itu artinya adalah menghasilkan ATP, bukan bernafas ya. Maksudnya bukan bernafas, tapi respirasi yang terjadi di dalam sel, yaitu respirasi atau metabolisme aerobik. Kan kita needs glucose kan untuk di breakdown menjadi energi. Nah, yang digunakan itu adalah alpha glucose, hasil pecahan dari tadi polisakarat yang kita makan, starch, glycogen, amilopektin, amilos itu ya. Nah, terus kalau beta glucose untuk apa? Kalau beta glucose itu nanti kalau dia membentuk polimer, dia akan membentuk selulus. Nah, selulus ini kan protein apa? Lebih ke
karbohidrat yang menyusun struktur, bisa itu menyusun struktur batang, terus juga dinding sel ya. Jadi dia lebih ke material struktural gitu. Sementara kalau alpha glucose itu nanti untuk respiratory needs. Terus yang di what kinds of bonds occur in carbohydrates, gampang ya, langsung glycosidic bond. Terus lanjut, next worksheet ya. Di sini kita membahas tentang lipid. Stearic acid is a saturated fatty acid with the formula C17H35COH. Oleic acid is an unsaturated fatty acid with the formula C17H33COH. Yang pertama, what do the term saturated and unsaturated mean? Ini diingat-ingat lagi ya, kalau saturated itu artinya adalah dia nggak memiliki karbon-karbon double bond. Jadi artinya adalah fatty acid that doesn't have karbon-karbon double bond. Semuanya itu adalah karbon-karbon single bond. Nggak punya ya double bondnya. Nah, kalau unsaturated berarti kebalikannya aja. Fatty acid that contains karbon-karbon double bond. At least satu ya. Karena kalau misalkan lebih dari satu, namanya jadi polyunsaturated fatty acid. Kalau cuma satu, berarti monounsaturated fatty acid. Gampang ya. Next, in what ways do properties of saturated and unsaturated fats differ? Perbedaannya apa kalau misalkan saturated sama unsaturated? Secara sifatnya. Kalau misalkan unsaturated fats itu punya lower melting points than saturated fats. Jadi kalau misalkan konsekuensinya adalah unsaturated fats forms oils but saturated fats are solid. Jadi pada room temperature unsaturated fatty acids ya atau unsaturated fats itu nanti akan dalam bentuk minyak di suhu ruangan. Sementara saturated fats itu akan dalam bentuk solid. Kayak misalkan contohnya kayak butter ya. Butter itu kan di room temperature dia solid. Nah, terus yang bisa kalian tulis lagi adalah sumbernya. Kalau misalkan unsaturated fatty acid berarti berasal dari plants, mainly comes from plants. Tapi kalau misalkan saturated fatty acids mainly comes from animal fats. Next, why are lipid useful as storage molecules? Ya, jelas ya. Kalau misalkan ini ada di buku juga ada ya. Jadi kalau misalkan eh, di compare antara karbohidrat sama lipid, sebenarnya secara hasil energi setelah dilakukan oksidasi itu lipid mengandung 3 kali lebih banyak energi dibandingkan dengan karbohidrat. Jadi bisa langsung kalian jawab, we can yield more energy per gram on oxidation. Compared to carbohydrates boleh kalau misalkan kalian melengkapin. Next, name the parts of triglycerides shown below by writing in the boxes and completing the label. Nah, ini kita ingat-ingat lagi ya, triglyceride itu adalah forms of lipid used to be energy storage. Sementara kalau misalkan form of lipid used to be part of cell membrane itu adalah kolesterol. Ingat-ingat. Terus nanti ada juga steroid itu adalah form of lipid used to be in the making of hormone ya. Hormones itu bisa pakai steroid juga. Sterol, gugus sterol. Nah, di sini untuk yang triglyceride berarti contains of one glycerol C3H8O3 dengan 3 fatty acids. Nah, apa yang menggabungkan antara fatty acid sama glycerol? Ester bond. Terus kalau misalnya tanya ester bond terbentuk lewat proses apa? Esterification ya, gampang. Nah, esterification itu juga sebenarnya salah satu bentuk condensation reaction. Cuma condensation reaction yang terjadi khusus pada lipid gitu aja sih. Sebenarnya mau nanti pembentukan peptide bond, terus pembentukan glycosidic bond, pembentukan ester bond, tiga-tiganya ini melalui proses reaksi kondensasi, meaning the reaction produce or release water gitu aja. Nah, cuma untuk lipid itu ada nama khususnya yaitu esterification gitu aja ya. Terus, in what way would the structure of phospholipid differ from this triglyceride? Jadi fosfolipid itu adalah gabungan antara gugus fosfat dengan lipid ya. Gugus fosfat dengan lipid ini nanti akan membentuk struktur membran sel dan jadi dia nanti punya kayak kepala sama ekor gitu. Headnya itu adalah si gugus fosfat, sementara si tailnya itu adalah hydrophobic tailnya itu adalah lipid. Nah, jadi kalau misalkan cara pembentukan atau strukturnya adalah one fatty acid molecule would be replaced by phosphoric acid or phosphate.
Jadi salah satu fatty acidnya ini diganti sama fosfat gitu aja gampangnya. Next. Nah, ini describe the structure of a phospholipid. Itu gampang ya tadi ya, phosphate and fatty acid join to glycerol. Kayak tadi yang digambarin tadi, Mister jelasin. Sebenarnya ini nice to know ya, karena di buku juga nggak terlalu banyak membahas tentang phospholipid, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja. Nah, ini show using a label diagram how phospholipids are arranged in a biological membrane. Kalau misalkan di membran sel, itu bentuknya tadi kayak Mister jelasin ya. Jadi ada head yang dia itu adalah apa namanya hydrophilic ya. Artinya dia bisa menempel atau bisa tidak takut air lah gampangnya, tidak takut air. Sementara yang tails-nya ini adalah hydrophobic side ya. Jadi hydrophobic side artinya dia takut dengan air. Biasanya nah ini ada yang tails-nya ini apa? Tails-nya ini adalah lipid, sementara head-nya ini adalah fosfat gitu. Polar head ya kan. Si fosfat ini polar, jadi dia bisa berinteraksi dengan water surface. Artinya misalkan yang di bagian atas ini adalah environment ya, sementara yang di dalam ini adalah cytoplasm. Kan baik itu environment mau cytoplasm kan mostly apa ya, contains water gitu kan. Jadi kalau misalkan di ujung-ujung atas atau bawah ini pasti kita membutuhkan senyawa yang dia bersifat polar sama dengan air biar bisa berinteraksi. Nah, ini makanya dia jadi polar head-nya si fosfat. Sementara si lipid itu ada di dalam. Karena kan si lipid ini kan dia non-polar molekul kan. Lipid itu kan senyawa non-polar. Jadi dia tidak akan bisa berinteraksi dengan water. Makanya dia di dalam gitu. Next, explain why the molecules arrange themselves in this way. Nah, ini tadi ya. Polar heads mix with water, non-polar tails do not. Jadi yang bagian luar nanti bakal berinteraksi dengan air, mix with water, sementara yang non-polar bakal berada di dalam. Thus, heads face water on both sides with tails to the middle. Jadi dua-duanya bakal ketemu sama air. Mau di atas nanti misalkan sama environment berarti di bawahnya sama cytoplasm. Atau misalkan gambar ini ternyata melengkungnya ke atas gini berarti ya di atas cytoplasm yang di luar environment gitu. Next. Give two uses of lipids other than storage. Bisa banyak ya. Waterproofing, terus juga protection qualified. Protection qualified maksudnya nanti buat pads ya. Buat pads. Biasanya kan ada di, misalkan lipids kan banyak ada di mana? Di bokong misalkan. Itu kan buat pads, padding kita ketika misalkan duduk. Cell membrane structure, contohnya kolesterol. Nanti ada juga, eh, apa lagi ya? Glikolipid. Glikolipid itu nanti juga salah satu penyusun dari cell membrane structure. Itu kan tergantung terbentuk dari lipid juga. Sama insulation. Jadi semakin tebal lapisan lemak berarti biasanya semakin bisa bertahan di cuaca yang ekstrim, semakin dingin biasanya. Waterproofing nih ya contohnya di cell membrane ini tadi. Jadi walaupun bagian luarnya nanti si polar ini bisa mix with water, bakal ketahan sama si hydrophobic layernya, si tailnya ini dari lipid. Ini jadi membentuk struktur yang waterproof. Si cell membrane-nya menjadi waterproof. Next. Describe a test you would carry out to determine the presence of fat in a sample solution. Ini Mister kasih yang paling gampang ya namanya emulsion test. Jadi emulsion test itu tinggal kita ambil sampel, kemudian nanti dengan volume yang sama kita tambahin etanol, terus kita aduk. Nah, kalau misalkan nanti membentuk emulsion, nanti bakal positif hasil. Emulsion itu seperti apa? Jadi kayak senyawa yang bentuknya putih ya. Dan di situ nggak kelihatan lagi udah kecampur antara si volume apa si etanol sama si sampelnya. Kalau sampelnya mengandung lipid nanti udah nggak ada yang kepisah, pasti kecampur dan membentuk senyawa berbentuk putih gitu. Nah, itu adalah emulsion test. Kalau positif berarti terbentuk white emulsion. Next, nah di sini kita masuk ke protein. Di sini diagram below shows the general structure of two molecules of amino acid. Ya, di sini amino acid itu kan ya ini ya ada tiga grup utama. Ada carboxyl group COH, amino group NH2, sama R group. R group bisa diisi oleh apa aja tergantung identitas asam amino masing-masing ya. Nah, di sini disuruh jelasin bagaimana, sorry. Nah, di sini disuruh jelasin bagaimana terbentuk dipeptide. Ya gampang ya, berarti dipeptide itu adalah interaksi antara carboxyl group dengan amino group dari satu protein dengan protein lainnya. Nah, di sini kan ada OH sama H kan. Nanti bakal membentuk
akan rilis water. Karena rilis water, akhirnya nanti bakal terbentuk peptide bond gitu ya. Si C-nya ini bakal digunakan bersama-sama sama si molekul asam amino lainnya. What does R represent? Nah, grup ini apa aja tadi? Rest of the molecule ya atau side chain. Ya apa aja. Jadi bisa H, bisa CH2SH, macam-macam isinya tergantung dari asam amino apa yang mau kita bentuk. R group itu adalah identitas dari asam amino. Next, give an example of an R group. Nah, ini bisa kalian ambil contoh, misalkan glisin itu R groupnya cuma hidrogen doang. Atau yang di buku tuh ada CH2SH ya. CH2SH itu cysteine. Nah, cysteine itu bisa terbentuk R-nya kalau diganti sama R ini diganti dengan CH2SH. Next, what is the name of the bond that links to adjacent amino acids? Peptide bond. Gampang ya. Next, amino acids are amphoteric. What does this mean? Amphoteric itu artinya satu molekul yang mengandung senyawa basa dan senyawa asam. Ya, itu namanya senyawa amphoteric. Oke, kita lanjut ke worksheet selanjutnya. Proteins can exist as a primary, secondary, tertiary, or quaternary structure. The diagram below shows one of these protein structure. What is the name given to this structure? Nah, ini zigzag ya, kalau di buku bentuknya zigzag. Nah, terus di sini ada hydrogen bondnya. Tadi namanya beta plated sheet ya. Satu lagi yang bentuknya spiral, ada yang masih ingat namanya apa? Alpha helix ya. Yang spiral namanya alpha helix, kalau yang zigzag namanya beta plated sheet. Nah, next, what gives this protein structure its high tensile strength? Nah, tensile strength itu artinya kalau misalkan ditarik di kedua sisi, dia bisa bertahan cukup kuat gitu ya. Kenapa protein bisa punya struktur seperti itu? Karena lihat jumlah ikatan hidrogen yang bisa terbentuk dari beberapa amino acid itu bisa sangat banyak. Ya, jadi walaupun hydrogen bond itu sifatnya lemah, ya kan? Walaupun hydrogen bond itu sifatnya lemah, tapi kalau jumlahnya banyak, dia bisa membentuk satu struktur yang kuat secara tensile strength-nya. Maka jawabannya, many hydrogen bonds form ya between polypeptide chains. Next, what is meant by tertiary protein structure? Nah, ini gampang ya. Tertiary protein structure itu kalau yang di buku bentuknya kayak folding gitu. Kalau misalkan senyawa itu membengkok, itu biasanya protein itu nanti udah melibatkan beberapa ikatan lain selain dari hydrogen bonds. Bisa jadi ionic, bisa jadi disulfide, atau bisa jadi hydrogen bonds itu lagi. Jadi hydrogen bonds itu bisa dipakai di mana aja. Kalau misalkan disulfide bond itu, chance untuk bisa terbentuknya disulfide bond itu lebih kecil pastinya. Karena nggak semua asam amino memiliki sulfur ya. Nggak semua asam amino memiliki S. Kalau misalkan dua asam amino memiliki S, maka ada kemungkinan untuk terbentuknya disulfide bond. Tapi kalau nggak punya, ya berarti bisa mengandalkan ionic atau hydrogen bond doang. Nah, jadi artinya polypeptide chain that bends or folds extensively into a compact or globular structure. Next, name two types of bond which hold tertiary protein structure together. Disulfide bond, hydrogen bond, sama ionic bonds. Next, name one common protein which has a quaternary protein structure. Hemoglobin, myoglobin, antibodies, kolagen, kalian boleh sebutin satu doang. Nah, terus describe how you would carry out a test to detect the presence of protein. Tadi sama ya, kita menggunakan copper sulfate solution atau menggunakan burette. Kalau misalkan dia berubah menjadi ungu, berarti positif mengandung protein. Nah, ini DNA tidak perlu dikerjakan. Nah, ini sepertinya yang terakhir ini ya. Ini adalah worksheet terakhir yang kita akan bahas. Jadi di sini suruh kasih tik pada kolom yang sesuai. Ribose. Ribose ini adalah gula pentose ya. Gula pentose artinya dia punya karbon jumlahnya 5. Berarti berapa? C5H10O5 ya. C5H10O5. Gula ribose banyak ditemukan pada RNA. Berarti dia adalah monosaccharide. Glukos monosaccharide easy. Maltose
disaccharide, gabungan dari dua molekul glukos. Starch, polisaccharide, gabungan dari amilose dan amilopektin. Dua-duanya juga polisaccharide. Lactose, disaccharide, gabungan dari glukos plus galactose. Glycogen, polysaccharide. Dia adalah form of branched polysaccharide, ya. Highly branched polysaccharide found in animals and fungi. Stored di mana glycogen? Di muscles and liver. Cellulose, structural protein di mana? Di plants. Dia adalah polysaccharide. Terbentuk dari apa? Beta glucose, ya. Long chain of beta glucose, unbranched juga dia. Step 2, structural difference between starch and cellulose. Starch contain alpha glucose, cellulose contain beta glucose. Tadi ya, pas kita bahas isomer udah dibahas. Jadi kalau starch itu terdiri dari amilose dan amilopektin dan masing-masing dari mereka itu terbentuk dari alpha glucose. Sementara cellulose itu mengandung beta glucose. Terus starch may contain branched chains, cellulose is unbranched gitu ya. Jadi kalau cellulose itu lurus saja panjang, tidak bercabang-cabang. Sementara starch yang tadi Mister udah bilang dia terdiri dari amilose dan amilopektin. Amilose itu unbranched. Nah, si amilopektinnya nih yang branch. Jadi may contain branch proteins. Ya should contain sih sebenarnya. Pastinya dia terdiri dari dua itu, gabungan dari amilose sama protein. Oke, that's all for today. Thank you. Semoga lancar-lancar ujiannya. Terima kasih.